lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Paman. Kami rampok, Gusti Patih. Rampok. Dan pasukan ronda sering menjajah Desa Milangkori. Tangkap dia! Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini. Kerajaan Malwapati sedang diberi kendala yang sangat serius. Sang Patih Malwapati pun sangat-sangatlah kewalahan menghadapi tantangan ini, karena banyak rakyatnya yang dilanda keracunan, ada yang sedang dalam perjalanan kemudian ada yang merampok. Sang Patih pun memikirkan caranya supaya kemelut yang melanda di negeri Malwapati ini tidak ada lagi, sehingga Sang Patih Malwapati itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakak iparnya sendiri, yang bernama lengkap adalah Patih Batik. Madri mengadakan rapat dadakan kepada sang bawahannya. Ia mendapatkan kabar dari bawahannya itu. Banyak sekali warga-warga yang juga keracunan serta banyak juga yang kena rampok. Ini semakin membuat sang Patih Batik Madrim pun menjadi geram dan merasa sangat terpukul atas kejadian yang menimpa negerinya. Kemudian sang Patih mempunyai ide yang mana ia haruslah mengosongkan akan kota raja agar sang perampok itu keluar dari persembunyiannya. Untuk itu pasukan diperintahkan agar bersembunyi terlebih dahulu dan membiarkan keadaan sepi terlebih dahulu. Ide tersebut disambut baik oleh bawahannya dan akan melaksanakan tugas dari sang Patih Batik Madrim itu. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di Wisma Tamu Negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Ada racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Patih. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering menjajah Desa Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan pasukan Malwapati itu. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Baru kita lakukan yang lebih dahsyat lagi dari yang kemarin. Aku yakin Prabu Angling Dharma akan meninggalkan. Di tengah malam yang panjang ada banyak segerombol orang yang ada di tengah hutan. Rupanya mereka adalah para penjahat yang disewa oleh Giriwara untuk melumpuhkan akan Malwapati. Sehingga sang Malwapati pun menjadi kacau dan mereka pun sangat-sangatlah gembira atas pencapaian dari sang para penjahat tersebut. Mereka yakin sekali banyak dari kekacauan tersebut rajanya akan pulang ke negerinya yakni Malwapati. Oleh karenanya sang pimpinan dari penjahat tersebut memerintahkan untuk tidak menyerang akan Malwapati lagi, karena para pasukan dari Malwapati pun pasti bersiaga. Mereka khawatir satu aja mereka tertangkap maka akan ketahuan semuanya. Oleh karenanya untuk beberapa hari ini, tidak melakukan akan penyerangan terlebih dahulu, untuk membuat siasat baru.
Hingga saat ini kami baru menerima 1/4 dari yang Tuan janjikan. Itu masalah kecil, Ki Bungur. Yang 1/4 itu baru panjer namanya. Sekarang kalian akan menerima 1/4-nya lagi. Kalau hasil kerja kalian berhasil dengan baik, yang separohnya akan saya berikan. Ditambah hadiah langsung dari Gusti Giriwara. Mana uangnya? Oi. Saya peringatkan, jangan ada satupun anak buahmu yang keluyuran. Kita harus menjaga kewaspadaan. Sebab satu saja yang tertangkap, kita akan habis. Jangan takut, Tuan. Kami sudah biasa melakukan kerja rahasia. Pada malam harinya, Sang Patih Batik Madrim pun ronda malam dengan izin kepada pasukannya untuk menjaga daerahnya sedangkan dia sendiri pergi berkeliling ke daerah-daerah yang terdalam. Sehingga, Sang Patih Batik Madrim dalam perondaannya malamnya itu, ia menemukan akan segerombolan orang di dalam hutan. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di jalan kota raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Patih. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orangnya Kabin Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Ya. Perintahkan supaya mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit. Termasuk Tabib Baluk sendiri. Baik, Gusti. Keesokan harinya ketika seseorang yang bernama lengkap adalah Galuh Parwati, ia pun terheran-heran saat di kerajaan Malwapati, karena tempat yang biasanya ramai, kini menjadi sepi, dan kebingungan itu dia pun diserang oleh pasukan Malwapati, yang mana pasukan tersebut dikiranya adalah para penjahat yang mau menyerang. Dan dentingan senjata pun langsung menghantam, pertarungan pun terjadi dan tidak bisa dihindari lagi, sehingga Sang Galuh Parwati pun langsung bertarung. Untung ada seorang senopati yang menghentikan pertarungan tersebut dan membawanya ke tempat Patih Batik Madrim. Mereka pun meminta maaf kepada Sang Galuh Parwati. Ada apa ini? Tidak biasanya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia!
tempat batik Madrim pun, Sang Patih menjelaskan kepada Sang Galuh, Sang Prabu tidak ada di sini, beliau sedang ada di Kalinggapura. Kemudian Sang Patih menjelaskan tentang keadaan genting di tempat Malwapati, yang sedang dilanda bencana seperti air yang diracun. Kemudian ada rampok di mana-mana. Kemudian Sang Patih juga menjelaskan bahwa mereka besok akan berpura-pura untuk menyamar menjadi saudagar kaya agar memudahkan mereka mencari para rampok tersebut. Kemudian Sang juga Galuh menceritakan Suliwa yang sedang berada di Kalinggapura. Rupanya ia menginginkan akan pekerjaannya sebagai tabib di sana. Gusti Prabu sudah 1 pekan meninggalkan Padepokan. Katanya mau ke Malwapati. Mau ketemu sama Gusti Dewi Permaisuri Sekarwangi. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Patih? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati. Dalam 3 hari ini, seluruh penduduk diberitahu tidak berkeliaran keluar rumah. Sehingga siapapun yang masih berkeliaran di jalan akan langsung kami tangkap. Oh, itu yang terjadi pada saya. Untung Paman Dharmayuda cepat muncul. Terima kasih, Paman. Kemudian besoknya rupanya rencana Sang Patih Batik Madrim pun dijalankan. Kemudian Sang Patih Batik Madrim ada di dalam kereta dan di luarnya adalah para senopatinya dan pengawalnya. Kemudian itu menjadi perhatian dari sang rampok untuk melakukan hasratnya untuk merampok dan melaporkan kepada pimpinannya terlebih dahulu untuk merampok akan saudagar tersebut. Kemudian, sang pimpinan rampok itu tidak menggubrisnya. Karena dengan demi keamanan dari para rampok tersebut, kemudian sang rampok itu pun memaksa akan pimpinannya untuk sebagai tambahan dari pekerjaannya. Karenanya tidaklah sulit hanya saudagar kaya dan beberapa pengawalnya. Karena mereka mengira itu hanyalah pasukan biasa dan karenanya hati dari sang pimpinannya itu luluh dan mengizinkan untuk merampok akan saudagar yang lewat tersebut. Ibu Ngur, ada saudagar yang melintas dari arah Tuban. Mereka membawa 2 gerobak berisi barang dagangan. Kalian dengar semuanya ya. Tidak boleh ada gerakan apapun dalam 1 pekan ini. Mengerti? Ki Bungur, Apalagi? saya pikir sayang Ki, kalau saudagar itu kita biarkan lewat. Barang-barang dagangannya bisa untuk menambah penghasilan kita. Sayang Ki. Berapa orang kekuatan mereka? Paling banyak 9 orang Ki. Siapkan 20 orang. Dan cegat mereka di pertigaan ringin kembar. Jalan!
Sang rampok menyusun rencananya dan membiarkan mereka untuk merampok akan saudagar kaya tersebut. Kemudian sang patih batik Madrim pun keluar dari kereta dan dengan gagah beraninya. Dengan gagap gempita ia keluar dari keretanya tersebut. Dengan mudahnya sang patih mengalahkan akan sang perampok tersebut. Kemudian ia mengarahkan seluruh pasukannya untuk menangkap ada yang lari, kemudian patih batik Madrim pun langsung mengikuti. Ke tempat sang perampok itu, di sana ada pimpinannya dan akan bertarung untuk membela akan tuan yang membayarnya. Akan tetapi dengan mudahnya sang perampok itu dikalahkan dan dibawa ke tempat sang patih, yakni dipenjarakan di tempat kerajaan Malwapati. Jangan. Dharmayuda, cepat kembali ke kota raja. Aku ingin tahu tempat Ki Bungur. Ki. Ada apa, Penguk? Ada apa lagi, ha? Kalah, Ki. Pasukan kami hancur. Mereka bukan saudagar. Mereka senopati dan punggawa dari Malwapati, Ki. Aku bilang apa? Tidak boleh ada gerakan apapun dalam sepekan ini. Tapi kalian memaksa. Hah? Dasar rakus. Hei! Pinggir. Hei! Setan pengganggu. Siapa kamu? Aku Batik Madrim, Mahapatih Malwapati. Apa maksud kedatangan Gusti kemari? Aku minta kalian supaya menyerah. Dan aku akan menawan kalian secara baik-baik. Menyerahkan diri? Enak saja. Aku Ki Bungur, penguasa dari hutan ini. Kamu yang harus menyerah. Atau kalau tidak, ku bantai kau seperti hutan. Apakah kalian masih ingin melawan? Orang-orang kita